Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wasallim tasliman katsiran wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Allah bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut ilaika nusyur. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits, Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits, Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Seperti selalu diucapkan, kita wajib mengucap puji dan syukur kepada Allah ya. Syukur atas badan sehat, syukur berada di rumahnya, syukur kita sudah melempasi separuh Ramadan ya. Sekarang kita separuh kedua, hari ini 18 Ramadan. Mudah-mudahan Allah melanjutkan usia kita ke penghujung Ramadan dan sesudah Ramadan juga dengan sehat walafiat. Kita masih membincangkan tajuk tentang Quran kemarin, surah Zalzalah ya, belum habis lagi. Sebelum itu nak mengambil petikan dalam khutbah Jumat yang baru lalu ini, ayat 29 surah Fatir. Petikan dari khutbah Jumat ayat 29 surah Fatir. Surah Fatir ini sebelum surah Yasin ya. Ayatnya ayat 29, halamannya 437. 437. Innal ladzina yatluna kitaballah. Boleh dibaca ya. Halaman 437 ayat 29 dan 30 nanti insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah. Tilawah itu membaca dan menghayati. Tilawah ya, bukan baca saja. Kalau baca saja qiraah. Tilawah membaca dan menghayati. Tilawah itu bukan di atas pentas saja, tilawatul Qur'anil Karim ya. Yang di atas pentas itu kadang dibacanya saja, bukan dihayatinya. Musabaqah tilawatul Qur'anil Karim katanya. Tilawah itu seharusnya orang yang bertilawah itu dia faham apa yang dia baca. Tadi imam baca surah Asy-Syams rakaat pertama. Patutnya kita mengikutinya. Innal ladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah. Nah, tak payah membaca ya. Di sini dalam terjemahannya di sini, orang yang sentiasa melazimkan membaca kitabullah. Membaca juga dia diterjemahkan. Sebenarnya tak payah.
Kalau ini membaca nanti qiraah membaca juga, berarti sama. Sebenarnya tidak sama ya. Sebenarnya tidak sama. Innalladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah kitabullah, membaca Quran dan menghayatinya, apalagi bulan Ramadan, wa aqamus shalah, kemudian mereka menegakkan salat. Aqamus shalah itu bukan mengerjakan ya, bukan mendirikan, merealisasikan, menerapkan, mewujudkan. Ini kesilapan terjemahan lagi nih. Kesilapan terjemahan lagi. Maka Imam Syafi'i mengatakan supaya tidak silap terjemahnya, belajarlah bahasa Arab itu. Belajarlah tentang salat, ayat-ayat salat, ayat-ayat siam. Innalladzina yatluna kitaballah, orang yang bertilawah kitabullah, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, menerapkan salat, merealisasikan salat, wa anfaqu, mereka berinfak, apalagi bulan Ramadan ya. Bulan orang mengeluarkan infaknya, zakatnya, sedekahnya. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan rezeki yang dikurniai Allah kepadanya, sirran, secara tersembunyi, wa alaniyatan, secara terbuka, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah yang bisnisnya tidak akan rugi. Agama ini bisnis, asyam bisnis, puasa itu bisnis. Kalau salat fardunya di rumah, tidak di masjid, tidak untung bisnisnya. Tidak untung bisnisnya. Salat subuh di rumah, salat subuh di rumah Allah, baru untung nanti bisnisnya. Wa aqamus shalah, menegakkan salat itu including salat fardu berjamaah di rumah Allah. Bagi orang membahaskan wa aqamus shalah, katanya salat fardu berjemaah di rumah Allah. Ikut cara Rasulullah SAW, ikut cara sahabat, ikut cara orang-orang saleh. Bukan di sini mendirikan sembahyang saja. Menegakkan salat, merealisasikan salat, membuktikan salat cara Rasulullah SAW. Jadi dalam terjemahan ini, terjemahan tilawah perlu dirawat. Terjemah aqamus shalah perlu diurus. Orang yang bertilawah Al-Quran, dibacanya Quran, dihayatinya, wa aqamus shalah, dia menegakkan salat macam kita menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, menegakkan demokrasi. Begitulah salat itu juga. Menegakkan keamanan. Artinya apa? Wujud keamanan itu. Menegakkan salat apa? Wujud salat itu ada salatnya. Ada salat dalam kehidupannya. Karena salat itu mengaturkan kehidupan. Salat itu tiang. Nampak tiangnya kokoh, kuat, berdiri teguh. Yang tiga syaratnya tadi, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang itu insya Allah bisnisnya untung. Dalam ayat ini dicakap tidak merugi katanya, artinya untung. Kalau tidak ada yang tiga itu, tilawah tidak, salat fardu tidak di rumah Allah, berarti tidak menepati ayat ini, artinya rugi jadinya nanti. Nah untung tiga rukunnya, tiga syaratnya, bertilawatul Quranul Karim, menegakkan salat, merealisasikan salat. Seperti kita menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, kemudian baru berinfak, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang akan meraih perniagaan yang untung dan untung. Waktu hidup dia untung, dalam kubur dia untung, di padang mahsyar untung. Dilihat salatnya nanti di padang mahsyar, kan yang mula-mula dia nanti salat, yang mula-mula dilihat salat. Salat itu yang diteliti bukan kuantitinya, kualitinya. Macam mana dia salat? Di mana dia salat? Bersama siapa dia salat? Orang yang salat berjamaah, kalau dia datang dengan ilmu,
Kata ulama, dia dapat pahala orang yang terbaik dalam solat. Kalau tadi ada solat 40 orang, 50 orang, 60 orang. Setiap yang datang solat, dia akan mendapat nilai seperti solat yang terbaik di antara yang datang itu. Kalau solat di rumah, solat dia sajalah. Subhanallah. Kata ulama, banyak sumbernya dibaca ya. Orang yang datang solat berjamaah, dia akan dapat nilai, dapat prestasi seperti solat yang terbaik di antara jemaah yang datang. Subhanallah. Dan solat itu juga patutnya menurut sumber yang dibaca, bila kita solat itu orang yang solat yang duduk di saf itu karan imannya itu memindah, tercajing, saling mencajing. Kalau dia lemah karannya, dia akan dicajing oleh yang kuat karannya. Subhanallah. Kemudian sambungan ayat ini sebetulnya masih masih belum sempurna. Ayat sesudahnya apa? Ini resultnya. Result ayat 29 yang dimuat dalam khutbah ayat 30 tu. Liwafihum ujurahum, mereka tadi bisnisnya untung, tidak rugi, dan mereka akan mendapat ujur yang maksimum. Wa yazidahum min fadlih, ada lagi ekstra. Balasannya sempurna dan ada lagi tambahan. Innahu ghafurun syakur, sememangnya Allah itu, andangnya Allah itu ghafur, andangnya Allah itu syakur. Ghafur mengampun dosa yang besar. Syakur menilai ibadat yang sedikit dengan nilai tinggi. Tinggi nilainya dalam salat di rumah Allah. Pertama tadi sudah disebut, setiap orang yang salat akan mendapat nilai orang yang terbaik salatnya di antara yang jemaah. Kemudian dia datang sembahyang subuh berjamaah, berniat sebelum tidur besok sembahyang salat di rumah Allah, tidurnya ibadat. Dan kedatangannya ke rumah Allah ini dinilai seperti hendak tidur satu malam beribadat. Tidurnya dinilai dan kedatangannya dinilai seperti beribadat baca Quran satu malam, salat satu malam. Artinya dia dapat ekstra usia ibadat satu malam penuh. Artinya kalau sehari semalam itu 24 jam dibagi 2, contohnya siang dan malam, artinya ibadat 12 jam penuh dapat sama dia. Kalau datang ke rumah Allah, keterangannya dalam hadis ya. Di sini dicakap liwafihum ujurahum, agar mereka mendapat ganjaran yang sempurna maksimum, wa yazidahum min fadlih, ada lagi ekstra. Ekstranya apa? Kita ada cakap datang sembahyang subuh berjamaah berwudu sempurna dari rumah dapat bonus haji. Subhanallah. Ekstranya apa? Satu hari dia ada halangan tak sempat datang ke masjid, sakit perut kah, demam kah, tertidur kah, dia tetap dapat pahala yang datang. Dia musafir kah, ataupun dia sudah nanti lanjut usia, tidak larat lagi ke masjid, tidak mungkin lagi ke masjid, terpaksa sembahyang di rumah, waktu siap dia datang, kedatangannya waktu dia uzur tetap dikasih. Tak kerja, gaji dibayar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak kerja, gajinya jalan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian langkah pergi dan balik dinilai. Nilainya satu langkah 3 nilainya. Itu artinya kita bersyukur ya, Allah ringankan langkah datang ke rumah Allah. Langkah pergi dan balik dinilai, setiap langkah 3 nilainya. Pertama, dinaikkan skill derajatnya. Setiap datang ke masjid, naik derajatnya. Subhanallah. Yang kedua, dituliskan 1 poin pahala. Yang ketiga, hanyut 1 dosa. Subhanallah. Subhanallah. Duduk di rumah Allah. Kalau ada tazkirah, setiap kali ada tazkirah, setiap orang
mendengar tazkirah, menyampaikan tazkirah dapat 1 bonus haji per orang, setiap orang. Bonus haji solat fardu berjamaah, bonus haji bertazkirah subuh. Subhanallah. Doa malaikat bagi orang yang duduk di rumah Allah. Ya Allah, ampun dosa orang ini. Ya Allah, terima taubatnya. Ya Allah, beri dia limpah rahmat dan kurnia-Mu ya Allah. 3 in 1. Keampunan, rahmat, taubat. Subhanallah. Kemudian majelis ilmu yang dilaksanakan di rumah Allah, khususnya majelis malaikat. Ada malaikat yang tugasnya mencari di mana orang berkumpul membincangkan ilmu, di mana orang berkumpul berzikir. Kalau kita duduk di rumah dengan keluarga baca Quran Ramadan, artinya Quran di bulan Ramadan, datang malaikat ke sana. Di masjid apalagi ya. Kemudian dah pernah disebut berulang kali sebelum ini, orang yang hadir ini dilaporkan malaikat kepada Allah. Nanti terakhir sekali dalam laporan itu Allah mengatakan kepada malaikat yang meliput aktiviti majelis ilmu, Allah mengisytiharkan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kamulah saksiku, dosa mereka sudah diampun. Tapi balik rumah jangan lagi buat tak tentu ya. Tandanya orang itu faham, tandanya ilmunya berkat, keluar dari majelis ilmu berubah dia. Insya Allah. Itulah niatnya ya. Jadi cantik ni ayat 30, tapi yang dimuat dalam khutbah Jumat 29 saja. Patutnya sampai 30 patutnya. Apa tadi? Untuk mencapai meraih bisnis yang untung, yang tidak rugi. Cantik ayat ni ya. Dikatakan kita ni bisnis bah. Nah, untung bisnisnya katanya tilawatul Quran, menegakkan salat dan berinfak. Subhanallah. Orang ini bisnisnya tidak akan rugi katanya. Lan tabur. Tidak akan bakal rugi. Artinya untung ya. Sebagai resultnya itulah ayat 30. Liwafihum ujurahum. Allah akan membalas dengan balasan yang maksimum. Wa yazidahum. Bahkan ada lagi balasan iringan. Ada lagi ekstranya. Min fadlih, dari limpah kurnia Allah, Allah memberikan lagi, innahu ghafurun syakur, sememangnya Allah itu ghafur, mengampun dosa yang banyak. Mungkin ibadat kita ini, puasa kita ini tidak layak diterima, tapi Allah itu ghafur, diterima juga. Syakur, menilai ibadat yang sedikit dengan nilai yang besar. Allah itu ghafur, Allah itu syakur. Inilah sedikit ya meng-highlight khutbah Jumat, dan kita teruskan bersama kisah sahabat yang kemarin itu, kisah sahabat zaman Rasulullah SAW yang jumpa Rasulullah ingin belajar. Ingat ya, rupanya ada juga orang yang belum belajar Al-Quran di zaman Rasulullah, datanglah jumpa Rasulullah, ya Rasulullah ajar saya Al-Quran katanya. Kemudian terjadilah tawar menawar. Ada tawar menawar juga. Mula-mula baginda mencadangkan, kalau ingin belajar cobalah pilih salah satu surah yang ada awalnya alif lam ra. Kata orang ini, tidak mampu saya Rasulullah, usia sudah lanjut katanya, lidah sudah keras, pemikiran pun tidak macam dulu lagi, jauh luntur pemikirannya, lemah pemikirannya, artinya ingatan maksudnya. Okelah kata Rasulullah. Terjadi tawar menawar sampai akhirnya orang ini mengatakan, saya mau surah pendek lengkap menyeluruh. Subhanallah. Mau surah pendek lengkap menyeluruh. Baiklah kata Rasulullah, kata Rasulullah, surah Zalzalah sajalah. Lalu dibaca oleh Rasulullah surah Zalzalah, dia dengar, baginda membaca, dia dengar dan dia faham. Dia faham per ayat. 8 ayat pendek ya. 8 ayat pendek. Kalau kita kira per kata kemarin
jumlah apanya? Jumlah hurufnya bukan per kata per huruf ya, 156 huruf. Karena dalam khutbah Jumat yang lalu ini kalau kita baca Quran kiraannya per huruf. Surah Zalzalah 8 ayat pendek 156 huruf. Kita dah baca kemarin itu ya. Ini kita baca lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul azim. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. 8 ayat pendek kita dah sebut. Siapa datang ke rumah Allah membaca ayat Quran di pagi hari dapat bonus seperti 1 ekor unta besar gemuk per ayat. Ini termasuk yang dikatakan dalam surah Fatir tadi, Allah memberi limpah kurnianya. Baik. Jadi didengarlah oleh warga emas ini, warga emas ya, didengarnya lah baginda membaca surah pendek ini. Lalu difahaminya, digembira dia. Dah singgah ayat Quran di hatinya. Dah singgah bertempat ayat Quran itu di hatinya. Baiklah ya Rasulullah, katanya, saya ini saja yang mau saya baca. Inilah modal saya untuk hidup. Surah Zalzalah. Dia pun bedar, dia pun pergi. Rasulullah kasih jempol. Apa kata baginda? Aflahar ruwaijil. Aflahar ruwaijil. Sukses orang ini. Sukses orang ini. Untung orang ini. Aflahar ruwaijil. Untung orang tua ini. Walaupun terlambat, tapi ada ayat Quran 8 ayat pendek surah Zalzalah sudah masuk di hatinya. Subhanallah. Inilah sebenarnya nuzul Quran yang kita angkat kemarin, cerita Zalzalah ini. Kita sudah sorot terjemahnya secara ringkas. Sekarang ulasannya lagi. Kemarin kertas sudah dikasih ya. Kalau ada yang tak dapat, ada lagi di sini ekstra. Baik, kita lihat. Pertama kita ulang lagi terjemahan ringkasnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Ini sudah disebut kemarin goncangan kedua. Bumi ini akan digoncangkan sampai hancur. Goncangan pertama menghancurkan struktur alam ini, semuanya akan hancur. Matahari semuanya akan berantakan dengan planet-planet lain. Itu namanya tiupan sangkakala pertama. Kemudian alam ini kosong, entah berapa tahun ya. Mungkin kalau diteliti nanti ada tuh berapa tahun alam ini kosong. Kemudian digerakkan lagi sekali lagi. Inilah gegaran kedua kali. Ini maksudnya Zalzalah ini. Bila dah digerakkan kali kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha, segala isi perut bumi akan keluar, manusia akan keluar, akan tumbuh ibarat cendawan, akan tumbuh, tidak ada pakaian. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, tidak malu kan tidak ada pakaian? Kata Rasulullah, ya Aisyah, di sana orang bukan nak melihat orang, bukan nak melihat orang lain, diri pun tak terurus, tidak ada peluang nak tengok orang. Orang tu sibuk, anaknya di depannya, ibunya di depannya, tidak dia lihat. Itu ada dalam surah Abbas. Subhanallah. Itu ayat 2 ya. Semua isi bumi akan keluar. Ayat 3, wa qalal insanu ma laha. Manusia akan ketakutan. Keluar dari kubur ketakutan. Kecuali yang dijaga Allah ya.
Lalu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi akan bercakap. Tanah perumahan orang yang tidur di pagi hari tak ke masjid bercakap, ya Allah, ini tuan ini katanya Ramadan tak ke masjid. La ilaha illallah. Setan dibelenggu. Patutnya orang tuh lancar jalannya ke masjid. Manajemen masanya kemas. Karena yang mengatur masa ini, subhanallah. Kalau syaitan yang mengaturnya, susahlah ya. Memang tak nampak jalan ke masjid. Auzubillah. Yauma idzin tuhaddisu akhbara, pada hari itu bumi akan melaporkan, tanah perumahannya akan melaporkan, laluan yang dia tempuh pergi masjid akan melaporkan, ya Allah, orang ini setiap pagi lalu di atas aku, kata, jalan yang dia tempuh. Nah, jalan Tungkuling, jalan Menteri Besar, jalan Gadung, jalan Kumbang Pasang, jalan Kebangsaan, jalan Lumapas, jembatan Lumapas. Ada orang yang menyeberang jembatan Lumapas, jembatan Sungai Kebun itu hari-hari. Jembatan itu nanti melaporkan. Dia berangkat dari Lumapas, lewat Sungai Kebun, naik jembatan, lalu jalan Kianggeh, kemudian jalan Kebangsaan, jalan Kumbang Pasang, jalan Menteri Besar, akan melaporkan nanti. Itu maksud ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Subhanallah. Kenapa bumi Allah ini ngomong? Kenapa cakap? Ayat 5, bi anna rabbaka auhalaha. Allah suruh ngomong. Allah suruh cakap. Semua melapor. Yang baik dilaporkan, yang tak baik juga dilaporkan. Itu maka Allah mengasih Ramadan. Kalau sebelum Ramadan tak ke masjid, datanglah bulan Ramadan ke masjid. Nanti laporan ditutup. Laporan yang tak baik tutup. Ya Allah, orang ini taubat dalam bulan Ramadan, ya Allah. Dulu 5 waktu tidur, ya Allah. Bulan Ramadan dia bangun. Dia menyesali lembaran yang lalu, ya Allah. Maka nanti akan dipadam tuh. Ramadan pun ada rebut, itu lain cerita. Itu maksudnya apa? Bi anna rabbaka auhalaha. Allah suruh bumi ini bercakap. Sebelum ini kita dah pernah sorot ya, anggota badan juga akan bercakap nanti. Nah. Kemudian yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada waktu itu nanti keadaan manusia keluar dari kubur banyak keadaannya. Ada yang happy gembira, ada yang susah menderita, ada yang tak ada mata. Kemarin ada sebut ya, yang tak mau baca Quran, tak mau belajar Quran, keluar kubur nanti OKU, cacat penglihatan. Dah disebut kemarin surah apa? Surah Taha. Yang tak ke masjid, kegelapan di sana. Yang ke masjid suasananya akan terang benderang. Yang tak ke masjid, mengemis meminta cahaya di sana. Ini kita sudah sorot sebulan yang lalu dalam suratul Hadid. Na'udzubillah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang buat amal baik walaupun kecil seperti atom, dia akan dilihatnya hasilnya nanti. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan walaupun kecil, dia akan lihat nanti di sana, kecuali kalau dosa itu sudah ditaubat. Kalau dosa sudah ditaubat, minta ampun kepada Allah, tidak lagi dilihatnya nanti perbuatan jahatnya, tinggal yang baik saja. Bahkan kemarin kita sudah sebut ayat dalam surah Furqan mengatakan, orang yang banyak dosanya lalu dia bertobat bulan Ramadan dan sesudah Ramadan juga, lembaran dosanya akan dibersihkan, akan dipadam, kemudian di lembaran yang sudah dibersih itu akan ditulis pahala sebanyak-banyaknya. Surah Al-Furqan halaman 366 ayat 70. Orang yang bertaubat, lembaran dosanya akan dipadam, akan dibubuh di sana
pahala. Surah Al-Furqan ayat 70 halaman 366 boleh dibaca ya. Illa man taba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang itu sudah banyak dosanya, illa man taba, kemudian dia bertaubat, wa aman, dia merealisasikan imannya, wa amila amalan salihah, dia merebut amal saleh, orang itu akan ditukarkan Allah dosanya dengan pahala yang banyak. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Rahim. Tadi Ghafurun Syakur dalam surah Fatir, ini Ghafurun Rahima. Allah itu Ghafur, artinya macam manapun beratnya masalah orang itu, kalau dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampun, kecuali syirik saja yang tidak ampun. Baik, kita lihat sedikit ulasan ayat pertama. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Hal ini adalah suatu peringatan Allah bahwa kehidupan alam fana ini akan berakhir dengan kehancuran bumi dan semua planet lain. Tadi dah sebut ya. Maka manusia hendaklah mempersiapkan diri untuk kehidupan di era alam baqa. Ingatlah bila duduk di rumah, ya Allah, rumah ini tidak lama lagi saya duduk di sini. Nanti saya akan dikeluarkan dari rumah ini. Saya akan dimandi, dikafan, diusung, saya akan diantar ke tempat yang sempit. Ingatlah. Ingatlah tuh. Kalau dia ingat tuh, akan melangkah dia ke masjid nanti. Kenapa orang tuh malah ke masjid? Dia ingat nak mati. Mengingat mati pun tak mau dia. Padahal mengingat mati itu perlu. Mengingat maksudnya mempersiapkan diri ya. Baik. Subhanallah. Jangan tertipu dengan kehidupan sementara. Ingatlah kehidupan abadi di negeri akhirat. Jangan sampai kehidupan atau kelalaian Anda di alam fana ini menyebabkan kehidupan akhirat nanti tergadai. Enak duduk di rumah, rumahnya hebat, kelengkapannya canggih. Tidak mau keluar rumah di pagi hari. Tidak mau memenuhi azan. Kehidupan akhirat nanti akan tergadai. Na'udzubillah, kecuali kalau taubat ya. Itu ulasan ayat pertama. Kita tengok ulasan ayat kedua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, sehingga terkeluarlah dari bumi segala isi kandungannya. Hal ini untuk menggambarkan dan membuktikan kedahsyatan gempa dan gegaran yang berlaku, sehingga seluruh isi kandungan bumi akan dimuntahkannya, keluar semuanya. Subhanallah, keluar semuanya. Subhanallah. Kemarin kita sudah sebut ya orang yang dijamin selamat. Kemarin kita ada bincang ada 7 golongan dalam satu hadis ya. Hadis itu banyak lagi yang lain. Antara lain pencinta rumah Allah. Antara lain pencinta rumah Allah. Baik, kita lihat satu ayat lagi, ayat ketiga. Wa qalal insanu malah manusia bertanya ketakutan. Apakah gerangan yang berlaku? Manusia yang menyaksikan fenomena alam ini kaget, terperanjat, tercangang, ketakutan sambil tertanya-tanya, apakah gerangan yang berlaku? Namun si mukmin yang taat tidak akan merasakan berbagai peristiwa yang gerun ini pada hari pembalasan. Ada jaminan dalam surah Anbiya ayat 103, dalam surah Fussilat 30 dan 32. Orang yang taat dia tidak akan merasakan kesusahan hari berbangkit itu, ada jaminan. Tengok surah Al-Anbiya 103. Orang itu akan diurus oleh malaikat. Subhanallah. Orang itu akan diurus oleh malaikat. Keluar kubur, malaikat datang. Subhanallah, mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Halaman terakhir surah Al-Anbiya ayat 331, halaman 331 ayat 103 ya.
La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah. Mereka tidak gentar, tidak takut, tidak cemas menghadapi suasana yang mengerikan pada hari kemudian itu. Al-faza'ul akbar, suasana yang mengerikan. Mereka tidak takut, tidak gentar. Wa tatalaqahumul malaikah, mereka akan dicari malaikat, diurus malaikat, malaikat yang mengurusnya. Malaikat mengatakan, hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Inilah hari yang dijanjikan selama ini, hari kiamat, hari pembalasan, kata malaikat. Kemudian dalam surah Fussilat juga, surah Fussilat ini barangkali ratusan kali sudah disemak ya, ratusan kali sudah disemak. Mudah-mudahan semakin bertempat di hati. Halaman 480. Di sini apa? Di sini orang itu akan diurus Allah sejak dia ruhnya dicabut. Bahkan sejak dia hidup lagi. Sepanjang hidupnya diurus malaikat. Waktu ruhnya mau dicabut, datang malaikat menghiburnya, menggembirakannya, menyatakan bahwa Aji jangan takut ya, Ajah jangan takut. Surga sudah di tangan. Mati ini tidak susah insya Allah. Ini prosedur biasa saja. Semua orang akan melaluinya. Kami datang menghibur. Nanti bila Haji sudah meninggal, Hajah sudah meninggal dalam kubur, nanti kami akan ikut menemani di sana. Di hari akhirat, di hari akhirat nanti kami akan urus. Kami akan antar sampai ke jannah. Hebat Quran ini ya. Tapi karena dibacalah. Tapi kalau tak mau baca, tak mau dengar, itu dia berarti dia memilih cara hidup yang sedemikian rupa. Jangan ikut-ikut kita ya. Tengok ayat 30, 31, 32. 3 ayat ya. Patutnya ayat ini dibaca pagi petang dibaca, pagi petang dibaca, pagi petang dibaca. Tengok terjemahnya, tengok maksudnya. Hebatnya Allah ini rupanya mengurus aku. Ada malaikat petugas khas yang menyuruh aku ke masjid. Ada malaikat petugas khas yang menyuruh aku bangun tahajud. Ada rupanya malaikat petugas khas yang menyuruh aku pegang Quran. Ayo kita baca. Ayat 30, 31, 32. Halaman 480. Surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ini Ghafur Rahim. Tadi dalam surah Fussilat, dalam surah Furqan, Ghafurur Rahimah, Ghafur juga. Dalam surah Fatir, Ghafuran Syakur, Ghafur. Allah tuh suka memberi keampunan. Tapi karena mintalah ya, dan ditempuh jalan keampunan itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, ayat 30. Orang yang yakin Allah itu Rabb. Rabbi Allah, Allahu Rabbi. Yakin Allah itu Rabb. Rabb ini karena belajar lagi. Rabb itu bukan Tuhan ya. Tuhan itu salah satu makna Rabb. Rabb itu maknanya lebih 10. Ini karena belajar lagi. Tahun lepas, Ramadan tahun lepas ada bengkel Fatihah di Kementerian Pertahanan ya. 1 bulan melaksanakan bengkel Al-Fatihah di Kementerian Pertahanan Ramadan yang lepas. Membahaskan tentang Rabb. Rabb itu Tuhan ya, betul. Rabb itu yang mendidik kita ini, mentarbiah kita ini. Rabb itu murabbi. Dididiknya kita dengan Ramadan. Dididiknya kita dengan tarawih. Dididiknya dengan Quran. Dididiknya dengan masjid. Masjid ini tempat kita dididik Allah. Medianya Al-Quran. Tapi kalau baca Quran tak paham, itu gunanya belajar. Kalau tak baca, tak belajar, itulah nanti yang bila bangkit pada masa tadi,
cacat jadinya. OKU nanti. Dengar tidak, baca tidak, belajar tidak. Buat benda lain. Benda lain dia buat. Quran adakah? Kalau ada, alhamdulillah. Orang yang yakin Allah itu sebagai Rabb, kemudian dia istiqamah, nanti waktu dia akan meninggal datang malaikat menjumpainya sebelum ruhnya dicabut. Beberapa saat sebelum ruhnya dicabut datang malaikat menghibur. Apa kata malaikat? La takhafu. Ayat 30 ya. Wala tahzanu. Aji jangan bimbang ya, jangan takut. Mati bagi Aji tidak susah. Jangan sedih berpisah dengan anak istri. Aji sudah ahlul jannah. Nanti tidak ingat lagi nih. Kuburnya akan jadi taman surga, taman jannah. Wa absyiru bil jannah. Sepatutnya Haji sekarang bergembira karena surga sudah di tangan. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan selama ini. Nahnu auliyaukum, kami ini yang datang ini yang menghibur Haji sekarang ini, kami ini membantu sebenarnya. Kami ini pembantu, penolong, pendamping fil hayati dunia. Sejak dunia lagi kami suruh Haji ke masjid. Kami bangunkan Haji tahajud. Kami suruh Haji pegang Quran. Kami suruh Haji belajar. Orang yang akan didatangi malaikat nak meninggal ni, kehidupannya diurus malaikat. Fil hayatid dunya. Sejak di dunia lagi kami bersama Haji sebenarnya. Tapi Haji ada rasa tak? Patutnya kena rasa. Bila ringan langkah ke masjid, ya Allah ini malaikatmu ya Allah, engkau suruhkan menggerakkan aku ya Allah. Membawa mesej, membawa bisikan. Wa fil akhirah. Di akhirat juga kami akan urus Haji. Dalam tafsirnya, dalam kubur malaikat itu akan mendampingi. Di padang mahsyar kita ada cerita tadi ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dalam jannah itu Haji akan mendapat apa yang diingini. Walakum fiha ma tad'un, apa yang dipinta. Apa yang teringat ada di sana. Teringat nak jumpa sahabat, jumpa dengan sahabatnya. Subhanallah. Teringat ambuyat. Contohnya lah orang Brunei ya. Ada ambuyat. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai limpah kurnia Allah Maha Ghafur Maha Rahim. Inilah huraian ayat 3 dalam kurungannya surah Anbiya 103, Fussilat ayat 30, 31 dan 32. Besok kita akan lanjutkan uraian ayat 4 ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah membantu kita selalu. Jangan lupa setiap orang yang taat tuh ada malaikat bersamanya. Kalau dia pegang handphone, kalau malaikat bersamanya, dia takut, dia berpikir 100 kali, 1000 kali apa yang dia nak tengok, apa yang dia nak baca. Dia berpikir, malaikat suka tak ini? Kalau tak suka dia tutup. Astaghfirullahaladzim, ini kacau, ini musuh kacau saya ini. Setiap dia berinteraksi dengan media, dia bertanya, berpikir, ya Allah, siapa yang suruh saya baca ini? Kalau malaikatmu yang menyuruh saya, insya Allah saya selamat. Dia akan cari benda-benda yang baik saja. Kalau dia tidak dikontrol malaikat, berarti dia akan diambil alih oleh musuh. Maka dia akan lihat yang baik, yang tak baik. Yang baik, mula-mula yang baik dulu, kemudian pergi yang tak baik, kemudian habis semuanya nanti yang baik itu. Itu kerja iblis. Mula-mula baik dulu, mungkin dia baca Quran dulu, tak baca apa tu, jawab mesej tak apa. Tapi nanti lama-lama dah terjebak. Itu kerja musuh, taktik musuh. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengannya. Amin rabbal alamin. Kita jumpa lagi dengan izin Allah besok biiznillah taala. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in.
اللهم احفظنا من كل سوء اللهم احفظنا من كل مكروه في الحال والمآل جسما وروحا يا مجيب السائلين اكتب لنا كل الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وهيئ لنا كل الخير يا لطيف يا خبير يا عزيز يا عليم اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا اللهم من علينا بصيام رمضان وبقيامه إيمانا واحتسابا واجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المحتسبين وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.